Hai sahabat YouTuber, apakah Anda ingat kapan terakhir kalinya Anda merasa cemas, sedih, atau takut? Jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Karena video ini akan mewakili 10 gejala kesehatan mental yang tidak boleh Anda abaikan. Sebelum memulai, kami akan memperingatkan Anda bahwa video ini mungkin memicu pikiran Anda. Jika Anda terpicu oleh video ini, harap jaga diri Anda sendiri. Karena itu, mari kita bahas tentang 10 gejala mental yang tidak boleh Anda abaikan. 1. Anda mengalami perasaan sedih atau depresi yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Semua orang pasti akan mengalami kesedihan pada satu waktu atau lainnya. Namun sebagian besar perasaan sedih yang normal akan membaik seiring berjalannya waktu. 2. Anda mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim dan tidak tahu mengapa. Anda merasa suasana hati Anda berubah super cepat atau acak? Normalnya suasana hati orang-orang berubah pada hari tertentu. Dan rata-rata orang cenderung mengalami emosi positif. Seperti kegembiraan atau cinta, lebih sering daripada yang negatif. Tapi sangat normal jika emosi seseorang berubah setiap hari. Dan perlu ada penanganan ketika ada perubahan yang dramatis yang menyebabkan perubahan besar pada perilaku dan energi Anda, karena itu bisa jadi tanda gangguan bipolar. Seperti mengalami kesedihan, kemarahan atau perasaan euforia yang berlebihan hampir sepanjang hari, terutama jika itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dalam hidup Anda. 3. Kekhawatiran dan kecemasan Anda menjadi tidak terkendali. Pernahkah Anda merasa khawatir tapi tidak bisa mengendalikannya? Untuk kesehatan mental mungkin itu adalah tanda gangguan kecemasan. Tanda-tanda lain dari tanda gangguan kecemasan meliputi mengalami masalah relaksasi, insomnia, pikiran kacau, sakit dan nyeri yang tidak bisa dijelaskan. Jika Anda pernah merasa seperti ini hampir setiap hari, selama setidaknya 6 bulan, Anda harus segera konsultasi dengan ahli kesehatan mental tentang gejala Anda. 4. Anda sudah mulai mengasingkan diri dari orang lain atau mengisolasi diri. Meluangkan waktu jauh dari orang lain bisa berdampak positif untuk kesehatan mental dan fisik Anda. Tetapi bagaimana jika itu terjadi terus-menerus dan membuat alasan untuk tidak bersosialisasi? Menghindari orang atau acara yang dulu Anda nikmati bisa menjadi tanda penyakit mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan psikotik. 5. Anda mungkin menyadari bahwa Anda mengalami halusinasi. Halusinasi adalah rasa persepsi atau keyakinan yang menciptakan banyak urgensi pada orang yang mengalaminya. Terlepas bukti keyakinan atau persepsi itu tidak nyata. 100.000 orang di setiap negara akan mengalami psikosis setiap tahun. Bahkan 3 dari setiap 100 orang akan mengalami episode psikotik sebagai gejala fisik atau penyakit mental dalam hidup mereka. 6. Anda mengalami lebih banyak kesulitan dalam menghadapi situasi kehidupan normal. Pernahkah Anda mengalami saat-saat yang sulit yang tidak sesuai dengan rencana Anda dan tidak bisa menghadapinya? Kesulitan yang Anda alami dan mengganggu kemampuan Anda selama lebih 2 minggu hingga 2 bulan mungkin merupakan tanda depresi atau kecemasan. Tanda utama bahwa apa yang Anda alami lebih dari sekedar masa sulit adalah saat Anda mengalami kesulitan berfungsi dalam situasi normal selama beberapa minggu. 7. Anda tidur terlalu banyak atau sedikit. 10-18% dari populasi umum memiliki masalah tidur. Namun, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit adalah 2 atau 3 kali lebih sering terjadi pada orang yang menderita penyakit mental. 8. Anda sudah menyalahgunakan narkoba atau alkohol. 1 dari 4 atau 25% orang yang hidup dengan gejala penyakit mental menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk mengobati diri sendiri seperti kemarahan atau kecemasan. Para ahli percaya individu yang menderita depresi, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, lebih cenderung menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang sebagai mekanisme coping daripada orang yang didiagnosis dengan penyakit mental lainnya. 9. Anda mengalami ledakan amarah yang ekstrim. Apakah Anda pernah merasakan marah yang tidak terkendali atau terlalu berlebihan dalam situasi tersebut? Jika demikian berarti itu memperingatkan Anda tentang tingkat stres Anda dan kesedihan yang belum terselesaikan atau kecemasan Anda. Kemarahan yang ekstrim juga bisa jadi tanda trauma yang belum terselesaikan, gangguan bipolar, penyalahgunaan alkohol, atau depresi. Jika Anda bertanya-tanya apakah kemarahan Anda sehat, terlebih dulu kenali tanda-tanda kemarahan fisik dan emosional Anda. Dan terakhir, Anda mulai berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Sekitar 10% orang di bawah usia 30 tahun pernah berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Ada banyak alasan orang melukai diri sendiri atau bunuh diri, seperti penelantaran di rumah, depresi, trauma atau bencana yang tidak kunjung selesai, seperti sakit menahun atau yang lainnya. Jika Anda berpikir untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri, kami sangat berharap supaya Anda untuk segera menemui atau menghubungi ahli kesehatan mental untuk mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan. Jika Anda merasakan ada kesamaan dalam video ini, Anda juga tidak sendirian, Anda juga tidak buruk karena Anda seperti ini, tetapi kami ingin Anda menjaga diri sendiri dengan menjangkau seorang profesional di ahli kesehatan mental. Jika Anda punya salah satu gejala seperti di video ini, apapun yang ada di video ini hanya untuk tujuan pendidikan dan informasi.
Pantau terus channel YouTube Mulai Tua supaya Anda mendapatkan informasi-informasi yang penting. Terima kasih dan sampai jumpa.